Baik, selamat siang Pak, nama saya Timothy Fernando, dan ini adalah jawaban dari UAS saya. Jadi UASnya itu adalah berupa yang pertama sebuah Wumpus World, dan yang kedua adalah machine learning. Ya, jadi di Wumpus World ini tugasnya karena saya NIM-nya ganjil, posisikan agen di tengah titik atas. Wumpus World berukuran 5x5 dengan ada pit dan wumpusnya, dan ada stench dan brisnya. Jadi ini adalah yang pertama kali saat digenerasi munculnya seperti ini. Ini saya dapat hanya dengan menggunakan random number generator untuk membuat pit dan wumpusnya. Jadi ini pitnya ada 4 dan ada wumpusnya di sini. Dan dari situ, dan juga saya di sini random number juga untuk mengenerasi goldnya ya. Jadi goldnya di sini, wumpusnya di sini, dan ada 4 pit di sini. Dan setelah itu saya buat breeze di setiap bagian, di setiap sisinya seluruh pit. Kemudian stench di sisinya wumpus, dan gold dan glitter di sisinya di ruangan yang sama dengan ruangan gold. Jadi di ruangan gold ini ada glitter, tapi ada juga breeze sama stench. Oke. Dari sini ini adalah yang kita yang pertama kali digenerasi seperti yang saya bilang, dan ini adalah yang dilihat oleh agen. Ini adalah yang dilihat oleh kita. Dan ini adalah yang dilihat oleh agen. Jadi ini saya kasih urutan sedikit yang membuat dia membias untuk turun ke bawah. Untuk selama masih mencari, selama belum ketemu goldnya, dia akan ingin terus turun ke bawah. Kalau misalnya tidak bisa turun ke bawah, atau misalnya ada turun ke bawah nggak aman, dia bakal turun ke kiri, pindah ke kiri. Dan kalau kiri nggak aman atau kurang aman, kita pindah ke kanan. Dan kalau ke kanan nggak aman, dia akan ke atas. Jadi kita mulai dari agennya itu di 31. Ini saya buat 11 itu di sini, dan 11 itu di sini, dan 55 itu di sini. Jadi kita mulai dari 31. X-nya itu 3, Y-nya itu 1. Oke? Yang pertama kita cek adalah pit dan wumpus. Ini saya buat benar ya, benar dan salah. Dan karena ketiganya, kalau misalnya salah berarti ya agennya mati atau gagal. Nah, dari sini tidak ada apapun, tidak ada breeze, nggak ada glitter, dan tidak ada stench. Jadi kita bisa buat breeze, glitter, dan stench ini salah. Ini kok benar, ini harusnya salah. Dan setelah kita melakukan ini semua, sudah melakukan cek pit, wumpus, kemudian stench, breeze, glitter, kita bisa memberitahu bahwa kita sudah visit ini. Jadi kita bisa buat betul juga. Nah, dari sini seperti karena biasa itu, kita akan turun ke bawah. Kita turun ke bawah agar agennya turun ke bawah dari 31 jadi ke 32. Nah, kemudian seperti tadi lagi kita buat dan karena kita tidak ada wumpus atau pit di sini, kita bisa taruh salah untuk pit sama wumpus. Dan dan setelah ini kita cek juga sensornya agen, dan tidak di sensornya agen sensornya agen tidak ada apa-apa. Jadi kita masukkan dan visited. Jadi kita bisa taruh ini A-nya itu di sini, A-nya itu sekarang di sini. Terus ini visited ya. Nah, kemudian setelah udah ke 32, sekarang kita karena tidak ada apa-apa, kita bisa lanjut ke 33.
Jadi sekarang A di sini dan visited tadi kan sudah dibenarkan kan. Nah, di 33 seperti tadi kita tulis oke, tidak untuk pet dan tidak untuk wumpus. Setelah itu, tapi ketika kita lihat akan ada breeze di sini. Jadi tidak ada glitter dan tidak ada stench, tapi ada breeze. Dan karena itu kita bisa tahu bahwa di antara ketiga ini akan ada pit. Oke? Karena kita tidak tahu di mana, yang kita tahu salah satu dari tiga ini adalah sebuah pit. Dan karena itu kita bisa daripada kita ada kemungkinan masuk ke dalam jurang atau dalam pit, kita balik saja. Jadi visitednya kita buat benar, kemudian kita buat A, tapi kita kayak tandai bahwa ini nggak aman. Nah, setelah itu karena kita tidak bisa di bawah itu nggak aman, kita ke kiri. Jadi lagi-lagi ini visited dan sekarang A-nya di sini. Dan kalau misalnya kita lihat di sini juga ada breeze. Tapi sebelum kita taruh breeze, ini di 22. Ini tuh kita lakukan kayak tadi. Oke, tidak ada pit, tidak ada wumpus, kemudian tidak ada glitter dan stench, tapi ada breeze lagi. Dan karena itu kita akan kembali dari sini ke sini. Ke 33. 33 ini karena visited sudah benar, kita bisa sama ya sama yang tadi. Kemudian kita karena tadi ke bawah nggak aman dan ke kiri nggak aman, kita lanjut ke kanan. Jadi sekarang kita ke 42. Seperti yang tadi kita centang oke dan centang pit sama wumpus karena tidak ada wumpus atau pit di sini. Dan di sini tidak ada apa-apa juga. Jadi kita bisa taruh stench, glitter dan breeze kita buat salah. Dan karena sudah selesai visit, kita bisa buat B. Oke, ini tadi ini di sini ya, dari sini ke sini. Kemudian kita pakai biasnya lagi. Kita turun ke bawah. Jadi ini yang udah di visit, kita sekarang turun ke bawah. Kita ke 43 dan di sini kita oke, pit wumpus ini udah. Kita lihat ada breeze. Jadi tidak ada stench, tidak ada glitter, tapi ada breeze. Oke, karena itu kita bisa tahu juga bahwa di sini itu tidak aman. Kita nggak pasti apakah di sini tidak ada ya. Tapi apakah di sini atau di sini itu tidak aman? Tapi yang pasti tahu salah satu dari dua ini tidak aman. Oke, karena kita tahu di sini udah kita balik saja. Dari sini kita visit balik ke 42. Jadi kita di 42. Ini visitnya karena udah biasa, kita tidak perlu ubah-ubah lagi karena udah di visit, jadi kita udah ubah lagi. Kemudian kita tidak bisa ke kiri karena ngapain kita ke kiri, kita karena udah di visit, jadi kita cari yang belum ke visit di kanan. Oke, sekarang kita di sini dan di sini kita ketemu tiga-tiganya. Kita ketemu breeze, kita ketemu gold, dan kita ketemu stench. Kita tahu tadi yang sebelumnya oke dan tidak ada pit, bukan di sini. Ini di 5,2. Kita taruh oke, tidak di pit dan tidak di wumpus. Kemudian tadi ada tiga-tiganya, ada benar breeze, ada glitter, ada stench. Nah, dari ketiga ini karena kita udah ngeliat glitter, kita bisa langsung tinggal ambil. Kita ambil terus tinggal balik. Tapi dari situ juga kita tahu bahwa di sebelah situ ada pit dan ada stench. Di sebelah situ ada wumpus
salah satu dari sini ada wumpus dan ada pit. Dari sini sih kita kelihatan mungkin ada pit ya, tapi kurang tahu juga. Tapi kita nggak terlalu perlu, kita nggak terlalu perlu tahu si ada wumpus atau enggak. Yang pasti kita tahu itu tuh kita sudah dapat goldnya, dan karena kita sudah dapat goldnya kita bisa tinggal balik aja. Jadi dari A ini kita bisa balik ke 42, kemudian balik ke 32, kemudian balik ke 31. Jadi itu balik ke 42, 32, 31. Nah, jadi begitulah kira-kira cara kerjanya Wumpus World. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah machine learning. Jadi machine learning di sini harus membedakan pena dan pensil. Jadi yang pertama saya lakukan adalah memberikan komputer data berupa saya memegang sebuah pensil ini. Nah, dan kemudian saya namakan semua data itu pensil, bagian dari pensil. Dan sama juga saya berikan data di mana saya memegang sebuah pena. Ini semua datanya itu berisi saya memegang pena di berbagai macam gerakan. Nah, dari situ, dan yang terakhir saya buat sebuah kumpulan gambar juga, di mana saya tidak memegang apa-apa. Saya hanya duduk biasa dan mungkin pakai ini juga. Yang pasti di image ketiga ini tidak ada gambar apa-apa. Tidak ada gambar pena atau pensil. Nah, kemudian setelah saya masukkan di training ini, komputer ini akan mempelajari fitur-fitur yang ada di gambar-gambar ini. Kemudian akan memprediksi apakah suatu gambar itu mempunyai pena, saya memegang pena, saya memegang pensil, atau saya memegang tiga dada. Dan dari situ mereka membuat prediksi dari ketiga pilihan itu. Apakah ini tidak ada, atau pena, atau pensil. Jadi misalnya di saat ini saya tidak memegang apa-apa, dan prediksinya itu walaupun tidak 100%, prediksi tertingginya itu adalah bahwa saya tidak memegang apa-apa. Tetapi prediksi itu berubah ketika misalnya ada gambarnya seperti ini. Nah, ini gambarnya itu, ini dia komputernya itu tidak 100% benar ya. Tapi yang dia pelajari itu seperti itu. Ketika ada gambar pensil, dia akan melihat pensilnya, kemudian berkata bahwa, prediksi saya yang paling tinggi itu bahwa ini adalah sebuah pensil. Dan begitu juga sama ketika saya memegang suatu pena. Ini agak membingungkan, tapi ini karena itu dia. Oke. Seperti yang saya bilang, ini tidak 100% akurat, tetapi cukup banyak kita lihat yang penanya yang paling tinggi. Nah ini malah dari sini kita bisa komputer bisa tahu bahwa ini 100 kemungkinan besar gambar sebuah pena, dan ini berdasarkan dari yang dia pelajari mengenai gambar-gambar di sini. Kalau gambarnya itu agak kecil, jadi itunya tidak terlalu akurat, machine learning-nya itu tidak terlalu akurat. Tetapi dengan menambahkan seperti ini, dan kemudian menambahkan bermain dengan nilai seperti epoch dan sebagainya, kita mungkin bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, demikian dari saya. Terima kasih telah menonton. Selamat siang.